Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah, Tuhan seluruh alam. Salam dan sholawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semuanya, untuk kali ini saya ingin sharing tentang the journey of purpose, perjalanan batin menuju ikhlas. Masya Allah. Teman-teman semuanya, bagaimana kita bisa menata batin kita menuju ikhlas? Iya. Ikhlas itu adalah ibadah batin. Perkara niat. Jadi ada di dalam hati. Niat apa yang ingin kita tuju, yang tahu hanya kita dan Allah. Jadi kita tidak bisa menilai seseorang itu sudah ikhlas atau belum. Gitu. Mungkin kadang dilihatnya kurang ikhlas, tapi mungkin dia sudah ikhlas gitu. Jadi kita tidak bisa menilai seseorang, dan kita juga tidak harus menilai ibadah seseorang. Ya. Yang harus kita perbaiki adalah kita. Teman-teman semuanya, ikhlas itu asal katanya adalah kholas, artinya tuntas. Kholas, akhlasa, yakhlisu, ikhlasan. Tuntas, murni, jernih. Ikhlas ya, ibadah ditujukan untuk mendapatkan ridho Allah. Tapi dalam perjalanannya itu tidak semudah itu, gitu. Ya, karena apa? Di dalam diri ini ada gejolak, yaitu ada kecenderungan nafsu, fujuroha wa taqwaha, cenderung berbuat buruk dan cenderung berbuat baik, takwa. Jadi sebelum amal itu kadang-kadang baru niat aja nafsu ini sudah mengganggu gitu. Selain ada yang ada di dalam diri ini, juga ada yang ada di luar diri. Bisa dari golongan jin maupun dari manusia. Contohnya seperti apa sih gitu? Contohnya kita biasa ingin bersedekah lah, yang mudah ya. Ingin bersedekah. Di dalam dompet ada uang 100, 10.000, 5.000 gitu. Itu sudah pertarungan di dalam hati. Gitu kan? Mana nafsu mana yang lebih menang, lebih mendominasi diri kita, gitu kan? Sesudah dikasihkan pun, misalkan kita udah bersedekah tuh, keputusan untuk bersedekah yang terbaik misalkan ya, itu pun misalkan ada orang yang melihatnya, teman kita melihat lagi misalkan ya, nah habis itu dia ke kita, ngomong ke kita gitu, Bu, kamu baik banget sih jadi orang gitu. Kok dermawan banget sih gitu, hatimu baik sih. Nah, apabila kita itu di situ jadi semangat karena dia, jadi ini, itu juga udah kotori gitu. Hati kita udah kekotori dengan pujian tadi gitu. Ada juga yang mungkin tidak memuji ya, kamu terlalu misalkan sok baik, sok dermawan. Tahu nggak, dia yang kamu kasih tadi itu lebih kaya loh daripada kamu. Misalkan kamu nggak tahu aja, banyak sekarang orang miskin yang pura-pura jadi kaya gitu. Nah,
ada begitu kita udah terkejut lagi, kita kecewa dengan itu. Oh iya ya, dia mungkin lebih kaya daripada saya ya. Itu juga sudah niat kita udah tergeser gitu. Jadi ikhlas tadi apa? Murni, tuntas, jernih dari hati. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 66 itu kita bisa mengambil pelajaran dari sini. Jadi setiap hewan itu mengeluarkan susu murni. Maksudnya apa? Susu itu dikeluarkan dari bagian kotoran dan darah. Tapi kenapa yang keluar itu adalah susu murni? Tidak tercampur antara kotoran dan darah. Nah, itulah ikhlas. Para ulama mengatakan seperti itu. Jadi ikhlas itu ibarat keluar dari susu murni itu. Oke, sip. Oke, jadi ikhlas ini tadi adalah perjalanan seumur hidup. Terus bagaimana melatihnya agar hati kita ini ikhlas? Kata bahasa Kutsoni, inner game-nya itu seperti apa gitu. Yang pertama adalah melepas rasa memiliki. Teman-teman semuanya, sejak kapan sih kita ini sedih? Iya, karena ketika kita merasa memiliki. Misalkan begini, ada tetangga kita kehilangan motor. Kehilangan motor, kita sedih nggak? Enggak, yang sedih tetangganya. Nah, kalau itu motor kita misalkan yang hilang, kita sedih nggak? Sedih. Iya, karena kita merasa memiliki motor itu tadi. Nah, tapi Bu, itu kan motor kita. Iya, benar. Tapi itu hanya titipan. Nah, ada lagi, misalkan dulu suka disanjung-sanjung orang. Ketika kita mempunyai jabatan, suka kalau orang ketemu nunduk begitu. Tapi ketika kita sudah jadi orang biasa, sudah pensiun misalnya, sudah dilupakan. Nah, sedih. Kalau kita sedih berarti merasa memiliki jabatan tadi. Gitu. Ya. Jadi menghilangkan kemelekatan itu. Karena semua hanya titipan. Kemelekatan kita satu-satunya adalah kemelekatan pada Allah. Yang kedua apa? Latihannya adalah memurnikan, latihan hatinya adalah memurnikan tujuan kita. Tujuan kita apa? Allah. Just focus for Allah. Tujuan kita jelas hanya Allah. Ya. Ketika tujuannya kita itu jelas, yaitu hanya Allah, maka kita tidak mudah kena goyangan, tidak mudah kena istilahnya omongan orang, karena kita memurnikan tujuan, yaitu tadi Allah. Kita tidak sibuk dengan omongan orang, kita tidak sibuk dengan apa kata orang terhadap diri kita, gitu. Kan yang sering menjadi galau kita setiap hari itu adalah apa kata orang terhadap diri kita. Kita dibilang jelek, kita sedih. Kita diberi ini, kita dibilang orang kan ini banget, gaptek banget, kita sedih gitu. Tapi kalau kita murni, tujuan kita jelas, tadi kritikan orang bener gak sih buat kita gitu. Kalau memang bener ya kita terima, kita lakukan untuk perbaikan diri, begitu kan. Jadi memurnikan tujuan, just focus for Allah. Terus latihan yang ketiga adalah apa? Berlatih rela dengan semua takdir Allah.
Nah, rela menerima apapun ketentuan Allah. Nah, ketika kita rela apa yang diberikan Allah, apa takdir Allah ke kita itu, apa kita rela, itulah yang dinamakan ridho gitu. Jadi ridho itu adalah kita itu rela dengan semua takdir Allah. Misalkan kita lagi dikasih ujian sakit, ya Allah aku ridho ya Allah atas ini ya Allah, dan mohon sama Allah semoga bisa menggugurkan dosa-dosa kita dan kita bisa, dan semoga Allah segera memberikan kesembuhan. Ridho dengan tadi semua takdir Allah itu baik. Semua takdir Allah itu baik karena Allah Maha Rahman dan Rahim. Kita aja yang mungkin tidak mengerti apa hikmah di balik itu. Tapi yakinlah, semua takdir Allah itu baik untuk kita. Semua yang diberikan oleh Allah itu baik untuk kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sharingkan. Semoga aja bisa diambil hikmahnya, dan kalau ada benarnya itu pasti dari Allah semata, dan kalau ada kekurangannya dari nafsu saya sendiri. Usikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.